Satu hal yang penting yang saya ingin katakan di sini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus bukan hanya sekedar utusan yang diutus oleh Allah. Yesus bukan hanya sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Buktinya adalah karena dia suci. Mulai dari dalam kandungan ibunya Maria, dia suci, dia tidak berdosa. Sampai pada matinya, dia suci. Maka dia adalah Allah. Dan dia adalah Allah karena dia maha kuasa. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Dia berkuasa atas setan-setan, roh-roh jahat. Dan dia berkuasa atas dosa. Yesus adalah Allah karena dia dapat melakukan mujizat-mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yang manusia tidak bisa lakukan. Yesus adalah Allah karena kehidupannya menggenapi nubuatan. Yesus adalah Allah karena dia bangkit dari kematian dan dia hidup sampai hari ini dan dia tidak mati lagi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus memperkenalkan Allah kepada kita, maka kita dapat mengenal Allah yang sejati. Manusia menolak Yesus adalah Allah karena bagi mereka tidak mungkin Allah yang maha kuasa kemudian Allah menjadi terbatas seperti manusia. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jika kita membatasi kemahakuasaan Allah dan menganggap Allah tidak mungkin menjadi manusia, maka dia bukan lagi Allah yang berkuasa. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang memperkenalkan diri Allah kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar. Jika Yesus tidak memperkenalkan Allah kepada kita, mustahil manusia bisa mengenal Allah yang sejati. Baik, karena Yesus mati dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Jadi kita bukan percaya kepada Allah yang mati, kita percaya kepada Allah yang hidup. Dan ketika kita percaya, maka salib Kristus telah membuka jalan bagi kita. Kita bisa menghampiri Allah di dalam kekudusannya ketika kita mau mengaku, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Satu hal yang sangat penting, waktu nanti kita meninggalkan dunia ini, Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang telah diutus, yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Tapi ketika kita menganggap ada cara lain yang bisa menyelamatkan diri kita daripada dosa, ya silakan. Tetapi pada kenyataannya tidak ada jalan lain yang disediakan yang olehnya kita bisa diselamatkan, yaitu hanya melalui salib Kristus. Dan ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diangkat dari kebinasaan, hukuman kekal. Kita diangkat untuk menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Surga
di dalam kekristenan adalah satu konsep yang sangat jelas sekali. Surga adalah tempat Allah, di mana Allah berada, para malaikat-malaikatnya berada dan tinggal. Itulah surga. Surga adalah tempat di mana Yesus datang sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dan dia naik kembali ke surga, ke tempat dari mana dia datang. Konsep surga yang dibicarakan di dalam kekristenan sangat jelas sekali. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dari surga. Surga adalah tempat yang nyata. Ya, surga adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat 38. Surga adalah tempat yang kudus. Karena Allah ada di dalam surga, Allah kudus, maka kita yang masuk surga, kita pun harus dikuduskan. Dan oleh darah Kristus, maka kita bisa dikuduskan. Surga adalah tempat yang kudus. Surga adalah tempat yang kekal. Surga adalah satu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Dan mereka yang berhak masuk ke dalam surga, ya, adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus, saudara dan saya bisa diselamatkan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, jadi hanya melalui darah Yesus, saudara dan saya bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga, ya, bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan janji. Itu dikatakan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, Efesus pasal 2 katakan kita diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah yang telah diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dan mereka yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga adalah berdasarkan anugerah. Di dalam Matius 25 ayat 37 sampai 39. Dan kemudian neraka. Neraka adalah tempat hukuman kekal, jauh dari hadirat Allah. Bagi mereka yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima Yesus Kristus, maka mereka tempatnya adalah dalam neraka. Mereka akan masuk di dalam neraka. Ya, kalau kita mau mengerti, memahami konsep neraka di dalam kekristenan, ya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 dan 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, tubuh akan menderita di neraka. Ya, jiwa juga menderita di neraka. Siksaan yang berlangsung selama-lamanya. Dan yang di neraka yang tidak dapat menyeberang ke surga. Kita ingat kisah tentang orang kaya Lazarus dan Bapak Abraham. Ketika orang kaya ingin menyeberang dari neraka ke surga, itu tidak bisa terseberangi. Ya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk melepaskan manusia daripada kebinasaan.
untuk melepaskan manusia daripada maut. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Allah tidak menghendaki seorang pun manusia binasa. Oleh sebab itu kita harus bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Maka orang yang percaya memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sesamanya. Ya, karena kita tahu di luar Yesus tidak ada keselamatan dan kita tidak mungkin membiarkan orang itu disesatkan dan binasa. Ya, ketika kita percaya dan menerima Yesus, maka kita diangkat dari penghukuman kekal kepada hidup yang kekal. Dan kemudian ya, setelah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita diberikan satu hati yang baru, hati yang telah dikuduskan, di mana dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Ya, sekarang Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Kita sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dulu hati kita dikuasai oleh dosa, hati kita dikuasai oleh amarah, hati kita dikuasai oleh kebencian, hati kita dikuasai oleh dendam, hati kita dikuasai oleh iri hati, maka setelah kita menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, hati kita menjadi satu hati yang baru. Kasih yang memenuhi kehidupan kita, pengampunan, kesabaran, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, dan kemurahan. Ya, inilah yang memenuhi kehidupan kita. Dan ada 4 tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan. Pertama, kita harus hidup di dalam persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, baik melalui doa, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kita memiliki suatu hubungan yang pribadi dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan rohani yang dibutuhkan oleh kehidupan rohani kita. Dan kita harus hidup di dalam persekutuan bersama dengan orang percaya lainnya, karena melalui persekutuan ini kita saling menguatkan seorang dengan yang lain. Dan tanggung jawab kita yang keempat adalah kita pergi memberitakan Injil supaya lebih banyak lagi orang-orang yang boleh diselamatkan dan dimenangkan bagi Yesus Kristus. Biarlah kita boleh memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan sebagai orang yang mengenal Yesus Kristus. Dan kalau kita belum percaya, kita belum punya jaminan akan keselamatan, hari ini saya mau menantang Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan channel ini. Maukah kita membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka kita akan memperoleh keselamatan. Alkitab katakan, tidak ada jalan keselamatan yang disediakan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi kita diselamatkan semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Maukah kita membuka hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka kita akan diselamatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu di dalam channel Efata berikutnya. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita sekalian, dan biar kita boleh mendukung terus channel ini agar boleh terus dipakai untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.